Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Rahimah dengan NIM 22031089 dari Prodi Pendidikan Biologi. Saya di sini akan mempresentasikan tugas akhir saya, yaitu dasar-dasar ilmu pendidikan tentang permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Siswa-siswi kelas 6 SDN Tugu 6 Depok tetap mengikuti pembelajaran dengan kelas yang kurang memadai karena pembangunan gedung sekolah yang berhenti sebelum rampung di Cimanggis, Depok. Mereka sudah 2 minggu belajar di kelas tersebut dikarenakan tidak ada lagi ruangan kelas yang layak pakai. Setelah Dinas Pendidikan Kota Depok membuat daftar hitam kontraktor yang mengerjakan proyek pembangunan tersebut, karena hal tersebut dinilai buruk. Faktor yang mempengaruhinya yaitu keterbelakangan sarana. Indonesia merupakan negara yang sangat luas sehingga pada daerah terpencil masih terdapat beberapa daerah yang mana sarana pendidikannya belum mendukung untuk melakukan proses pembelajaran yang nyaman, sehingga dibutuhkan sarana yang memadai untuk proses pembelajaran agar pembelajaran yang berlangsung dengan nyaman dan kondusif. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu perbaikan fasilitas, di mana seperti yang kita ketahui, perbaikan merupakan salah satu upaya untuk dapat dilakukan agar ruangan kelas bisa nyaman untuk tempat belajar. Para siswa dan guru pun tenang untuk melakukan proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Yang kedua, dengan sistem PAMONG, yaitu sistem di mana dengan metode memberikan arahan kepada peserta didik dengan kasih sayang agar peserta didik lebih cepat memahami dan dapat psikologis antara pendidik dan peserta didik. Yang kedua yaitu permasalahan pendidikan di Indonesia, yaitu kualitas pendidikan. Kasusnya yaitu Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikbud Awaludin Tajala menyebutkan bahwa 30% guru Indonesia mengalami atau tidak sesuai antara mata pelajar yang diajarkan dengan latar belakang pendidikannya. Contohnya, guru bimbingan konseling di sekolah, yang mana beliau berlatar belakang pendidikan agama, atau bahkan ada guru yang mengajar matematika yang berlatar belakang pendidikan bahasa Indonesia. Faktor yang mempengaruhi hal itu yaitu yang pertama, keterbelakangan sarana dan budaya, di mana sarana tidak memadainya guru untuk mengajar mata pelajaran tersebut, sehingga digantikan oleh guru dengan mata pelajaran yang lain. Yang kedua, rendahnya kesejahteraan guru. Yang ketiga, ketidakmerataan pendidikan, di mana pendidikan lebih fokus di daerah pusat daripada di daerah-daerah terpencil. Upaya yang dilakukan untuk permasalahan tersebut yaitu yang pertama, perubahan kurikulum. Dengan diadakannya perubahan kurikulum, maka bisa membantu keterbelakangan kualitas di Indonesia tersebut. Yang kedua, aspirasi masyarakat. Jika aspirasi masyarakat tidak tertuju pada suatu sekolah yang mana sudah memuat banyak siswa sehingga kekurangan sumber daya guru. Yang ketiga, pengelolaan pendidikan. Jika pengelolaan pendidikan dilakukan dengan baik, maka tidak akan ada lagi guru yang menganggur atau guru yang bisa mengajar mata pelajaran dengan latar belakang. Ketiga, kuantitas pendidikan. Permasalahan pendidikan yang terjadi di Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Cirasau, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan. Konten ini telah tayang di komposisi.com. Mirisnya masalah pendidikan di Kecamatan Cirasua, di mana masalah ini menyangkut banyaknya murid yang ditampung dalam satu kelas. Hal ini karena terbatasnya daya tampung di sekolah. Faktor yang mempengaruhinya yaitu yang pertama, aspirasi masyarakat, yaitu masyarakat yang beranggapan bahwa sekolah itu adalah sekolah unggul, di mana mereka berbondong-bondong untuk memasukkan anaknya ke dalam sekolah tersebut, sehingga anaknya dapat berprestasi seperti alumni-alumni sebelumnya. Yang kedua yaitu laju pertumbuhan. Dengan meningkatnya laju pertumbuhan di sekitaran daerah tersebut, maka dapat membuat suatu sekolah itu menjadi padat
dengan siswa sehingga tidak kondusif lagi. Upaya yang dilakukan yang pertama yaitu pengelolaan pendidikan. Yang kedua, pembatasan isi dalam suatu kelas. Dengan adanya pembatasan dalam suatu kelas, maka siswa dan guru dapat belajar dengan nyaman dan kondusif, dan guru dapat mengayomi semua siswanya. Yang keempat yaitu efisiensi pendidikan. Dari data Dinas Pendidikan Kabupaten Landak menyebutkan dari 3.957 guru, 1.503 orang yang sudah memiliki sertifikat pendidik. Jadi baru 37,98% guru yang sudah mengantongi sertifikat pendidik. Dan yang belum mempengaruhinya yaitu kemajuan ICT terhadap masalah pendidikan. Hal ini sebagaimana yang kita ketahui dengan adanya sertifikat tenaga pendidik. Maknanya seorang pendidik telah bisa mengajar dengan baik. Upaya yang dilakukan yaitu inovasi pendidikan seperti guru pamong. Yaitu dengan adanya guru pamong kita dapat meningkatkan efisiensi pendidikan. Yang kelima yaitu efektivitas pendidikan. Permasalahannya yaitu belajar pada SMP 4 Bawang berada di atas bangunan kamar mandi umum untuk mendapatkan sinyal gratis di Galempong, Bawang, Batang. Hal ini karena kesulitan dalam kuota internet dalam pembelajaran daring saat COVID-19. Faktor yang mempengaruhinya yaitu perkembangan iptek. Karena dengan perkembangan iptek maka pembelajaran juga harus mengikuti dengan perkembangan zaman, di mana telah menggunakan teknologi maupun hal ini menjadi masalah bagi daerah-daerah terpencil atau masyarakat di kalangan bawah. Karena selain susah untuk mendapatkan sinyal, juga membeli kuota. Yang kedua yaitu kondisi lingkungan. Dengan pembelajaran daring tidak efektivitas pada para siswa karena kondisi lingkungan atau alam yang membuat jaringan menjadi hilang. Upaya yang dilakukan yang pertama pengelolaan pendidikan. Dengan adanya pengelolaan pendidikan maka dapat meningkatkan efektivitas pendidikan sehingga dapat berjalan dengan semestinya. Yang kedua pemberian bantuan dari pemerintah terhadap anak yang kurang mampu berupa kuota internet. Yang keenam yaitu relevansi pendidikan. Krisis pembelajaran dan harapan dari kurikulum yang memerdekakan dibandingkan negara-negara lain secara global, pendidikan di Indonesia masih jauh dari harapan indikasinya. Berbagai hasil riset menunjukkan kompetensi siswa Indonesia di tingkat global masih berada di level bawah, di mana survei PISA OECD pada tahun 2018 menunjukkan kompetensi pembacaan anak Indonesia berada di level minimum yaitu 71% dalam matematika, 60% dalam sains, dan cenderung masih sekedar membuat anak didik bisa membaca. Kemampuan level tertinggi seperti berpikir kritis dan menginterpretasi masih minim. Faktor yang mempengaruhinya yaitu kemajuan ICT. Hal tersebut masih ditambah persoalan learning loss karena pandemi COVID-19 selama 2-3 bulan terakhir. Hal ini membuat Indonesia mengalami krisis pembelajaran. Bahkan minat antusias belajar semakin terkikis. Upaya yang dilakukan yaitu perubahan kurikulum. Sebagaimana di tengah berbagai persoalan tersebut dibutuhkan suatu perubahan. Disinilah Mendikbud Nadiem Makarim meluncurkan kurikulum Merdeka dan plafon belajar Merdeka pada 11 Februari 2022. Yang terakhir yaitu permasalahan khusus pendidik dan tenaga pendidik. Dari artikel tersebut dijelaskan bahwa terjadilah seorang murid SMP swasta di Kabupaten Gresik yang melakukan tindakan yang berlawanan dengan yang diajarkan oleh pendidikan karakter murid, di mana dia menantang guru saat ia diingatkan oleh gurunya ketika ia sedang merokok. Namun dia memegang kerah gurunya dan mengucapkan kata-kata yang tidak sopan. Hal tersebut berakhir dengan guru yang memaafkannya. Faktor yang mempengaruhinya yaitu yang pertama perkembangan iptek. Hal ini karena terjadinya pengaruh globalisasi membuat anak meniru adegan film. Selain itu juga rendahnya penanaman terhadap pendidikan karakter pada diri siswa dapat dipengaruhi oleh beberapa hal. Kekurangan pendidikan karakter dari lingkungan keluarga, kurangnya penanaman pendidikan karakter siswa di lingkungan sekolah, lingkungan pergaulan yang tidak sehat. Upaya yang dapat dilakukan yaitu inovasi dalam pendidikan dan pengajaran. Anak lebih memiliki sopan santun terhadap orang tua dan guru. Sekian, terima kasih.